Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semua? Baik-baik, puji Tuhan ya. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami jemaat AJNC di sini. Dan bertepatan pada hari Minggu ini kita juga merayakan Mother's Day. Untuk para ibu-ibu kami ucapkan Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, seperti kita tahu, kita bersyukur ya pada Tuhan bahwa kita diberikan ibu oleh Tuhan ya. Dan seperti firman Tuhan berkata, hormatilah kedua orang tuamu, supaya panjang usiamu di muka bumi ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita naikkan lagu ini bersama-sama. Bapa yang baik yang sudah memberikan kita ibu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan lagu ini dari ulang lagi. Ya, undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita mau bersyukur pada Bapa yang di surga, Bapa dan Allah kita. Karena Dia sungguh baik di dalam hidup kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur pada Dia. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia
Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setia. One more time, sing this song. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Ibadah kita pada hari ini, dalam perayaan Mother's Day, kita mulai dalam nama Bapa yang mengasihi kami semua dengan kasih yang tak terhingga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan kami semua. Dan di dalam Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menolong, dan menyertai hidup kami semua. Curahkanlah ya Tuhan kasih setiamu yang maha besar itu. Sebab sungguh besar kasih setiamu. Dan selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, memuji, membesarkan namamu. Besar setiamu. Dua kali lagi. Besar setiamu. Sekali lagi. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari spesial ini. Kami merayakan Hari Mama. Terima kasih ya Tuhan untuk Mama yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang ada di bumi ini. Kami memiliki Mama, entahkah masih ada di bumi atau sudah pulang ke sorga. Tuhan, Engkau sendiri yang tahu dan Engkau memberkati hidup kami sampai hari ini. Semua adalah anugerah-Mu yang besar. Kami khusus mau berdoa untuk semua mama Kristen di dunia ini yang sudah mengenal Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan iman mereka. Berikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadikan mereka mama-mama yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, bukan hanya untuk anak-anak dan keluarganya, tapi sungguh dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi hidup bagi mama-mama lain yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk semua mama yang belum mengenal Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesempatan mendengarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Dan mereka suatu hari boleh diselamatkan juga oleh Tuhan. Berkati semua anak, mantu, cucu, supaya menjadi orang yang tahu hormat orang tua. Dimulai dari kami yang sudah mendengar perintah firman-Mu. Supaya kami menerima double blessing, dua berkat, berkat kebahagiaan dan berkat panjang umur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami masih memiliki mama yang masih hidup di bumi ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang sungguh menghormati, berbakti, dan memelihara orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semua butir acara yang sudah dirancang boleh menjadi berkat bagi semua mama, bahkan semua yang hadir ya Tuhan. Dan saat ini kami terus berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan, Kau menyertai. Mereka tidak bisa bersama kami merayakan, Tuhan menyertai, memulihkan. Kami berdoa untuk saudara Willy Aziz
untuk Pak Slamet Tarigan, dan untuk mereka yang lain yang tidak bisa hadir Tuhan, sembuhkan mereka. Dan yang bisa hadir ya Tuhan, yang lemah tubuh Tuhan, sembuhkan. Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang hampir jatuh Tuhan angkat kembali. Yang susah, yang sedih Tuhan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang sempurna. Kami berdoa bagi yang bergumul soal teman hidup, soal status, soal sekolah. Kami bersyukur remaja kami yang sudah selesai final exam, Tuhan Engkau sendiri memberkati mereka dan sekolah mereka. Anak-anak kami Tuhan, yang masih kecil, yang masih belajar di sekolah, jadikan mereka saksi-saksi yang hidup. Dan pergumulan-pergumulan lain, finansial, relasional, Tuhan Engkau yang tahu. Dengar doa anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu ya Tuhan, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur Tuhan masih memberkati dan melindungi mama saya walaupun di Indonesia. Saya suka lihat, kakak saya suka kirim ya, kalau ada video-video dari mama saya. Biasanya kakak saya kalau lagi filmin dia lagi baca Alkitab pagi-pagi gitu. Tapi kadang-kadang saya berpikir bahwa, aduh saya ini jauh di Amerika ya. Saya nggak bisa, istilahnya apa ya, mau dekat sama mama saya gitu jauh ya. Anak-anak saya jauh dari omanya. Jadi kalau ada jemaat di sini yang mamanya ada di sini, terus kalian urusin mereka, that's a blessing. Nggak setiap orang ada kesempatan seperti saya ini kan. Kalau saudara bisa membawa mama sekalian di sini, masih hidup, saudara urus, that's a blessing dari Tuhan ya. Tapi saya percaya bagi saya pegang firman Tuhan, Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Tuhan punya rencana, semuanya itu baik. Ya, mari kita naikkan lagu ini semua baik bersama-sama. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Naikkan lagu ini sekali lagi dari ulang jemaat sekalian. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau
yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, musik penting. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Tuhan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, one more time, kau jadikan hidupku berarti. Amin ya. Tuhan menjadikan hidup kita berarti di dalam Kristus Tuhan kita. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia. Anytime. You can call him anytime. Mau malam, mau siang, mau lagi di kamar mandi, dia Allah yang setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia itu Allah yang setia. Itu kata firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagi. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama, ada satu sobat kita yang setia. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Musik penting. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, dia yang menghibur hati kita di dalam kesedihan sekalipun. Menghibur hatiku. Come on, come on. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku. Bahwa Tuhan
Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Saudara percaya? Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Saudara percaya? Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. One more time, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan. Amin. Ya. Mau nyanyi lagu apa, Ton? Pokoknya kita memuji Tuhan. Gimana kalau kita nyanyi lagu itu yuk, lagu Yesus Kekasih Jiwa. Setuju Amin. nggak? Boleh, boleh. Setuju? Oke. Boleh. Ya. Mari. Oke. Kalau yang mau berdiri menikmati sambil joget juga boleh juga. 3, 4. Shalalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalala, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yesus, Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian di namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Teman-teman, stop dulu. Kayaknya nih hari kita punya kejutan ya. Dari tadi nyanyi melulu. Apa ya? Masa nggak tahu sih? Kejutan yang ngomong-ngomong, makanya nggak ada yang tahu. Oke. Ibu adalah sosok yang tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah punya perhitungan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya. Ibu
seseorang yang bisa mengerjakan semua pekerjaan yang belum tentu orang lain bisa kerjakan. Makanya lingkungan gereja, negara tergantung dengan ibu yang terbaik. Mungkin kita semua punya pengalaman pribadi atau punya satu hal yang kita banggakan dari mama kita. Kalau saya pribadi, ada 3 hal yang saya banggakan dari mama saya. 1, kasihilah orang lain seperti dirimu. 2, kerja keras. 3, ini yang paling penting, yang saya terapkan juga, istri saya juga menerapkan sama anak-anak kita. Jangan pernah cemburu dan jangan pernah jealous atas keberhasilan orang lain. Itu yang paling penting. Tapi yang lebih hebatnya lagi, seorang mama bisa membuat suaminya Superman. Yang tadinya nggak tahu apa-apa, seperti saya sudah Superman sekarang. Saya bisa masak, bisa cuci, bisa ngurus anak-anak, semuanya itu berkat karena seorang mama, istri saya. Jadi Happy Mother's Day untuk semua ibu, dan we love you so much. And then kita sebagai anak tidak akan pernah mencapai apapun tanpa perjuangan atau kerja keras dari seorang ibu. Happy Mother's Day. Bentar. Saya juga punya ide nih. Gimana kalau kita nyanyi bareng sama mothers-mothers di sini? Oh iya, boleh tuh. Boleh? Boleh. Oke, mothers-mothers please raise up. We want you to sing together with brothers. Sambil joget ya kalau bisa. Oke, mothers please, mothers. Ntar kita punya kejutan juga. Let's go, Paul. Sambil joget mothersnya ya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari, hingga sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Kembangnya diberikan hanya untuk mama-mama saja. Yang merasa mama, angkat tangan. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Amin. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan
sepi, ibuku berteluh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteluh, kembali sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku di doa ibuku dengar. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. God bless untuk para mothers yang ada di agensi. Tuhan memberkati. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang saya renungkan tadi pagi dari Amsal 6. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Itu kata firman Tuhan. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau ditegur oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, Pak Edi Francis. Kita naikkan lagu ini. Kita siapkan hati kita. Bersama-sama saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jesus, thank you for your love for us, how you are with us. Thank you for today and for this day where we can just celebrate our mothers and celebrate that life that would not exist, that we would not be here without our mothers. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami ada di sini boleh merayakan Hari Mama dan kami bersyukur untuk kasih setiamu karena tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak mungkin ada, tanpa mama kami yang melahirkan kami belum tentu dan tidak mungkin ada di dunia ini. As we want to learn from your word, would you guide us, speak to us? Will we be sensitive to what you want to say to each and one of us? Ketika kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan, biarlah beri kami kepekaan untuk mengerti apa maksud Tuhan, firman Tuhan buat kami masing-masing. And would we come to appreciate our mothers more? Will we come to fall in love with you deeper and grow in our capacity to love other people? Biarlah ketika kami belajar mengasihi mama-mama kami boleh lebih mengasihi Tuhan juga dan mengasihi sesama kami. In your name we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let me start by saying Happy Mother's Day. Saya akan mulai dengan berkata, Selamat Hari Mama. To all the mothers here and to the ones who will later watch on YouTube, Happy Mother's Day. Untuk semua mama yang hadir hari ini dan untuk semua mama yang akan menonton di YouTube, Selamat Hari Mama. If you didn't receive a flower or a candy, let us know and we'll get you one. Kalau ada mama yang belum mendapat bunga, mawar, dan permen spesial, kasih tahu, nanti kita susul ya. And I also want to recognize that today can be hard for some of us. Saya juga ingin mengatakan bahwa sebagian kita mungkin hari ini, perayaan hari ini adalah sungguh sulit. It can be hard if we don't have a good relationship with our moms. Kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan kalau tidak punya hubungan baik dengan mama kita. Or our moms aren't around or they've passed. Atau mama kita gak di sisi kita, atau mama kita sudah meninggal. And it can be hard for moms who have difficult relationship with their children. Dan juga sulit bagi mama kalau hari ini para mama tidak punya relasi yang baik dengan anaknya. Or if their child they're gone. Atau anaknya sudah pergi. Or those who are still trying to be a mom or can't be a mom. Atau ada yang masih mencoba jadi mama tapi belum juga kejadian. And I want to say that it's okay, that it's not a celebratory day for you, that it's hard. Saya ingin mengatakan biarlah jangan terlalu sedih ya, kita masih bisa sama-sama merayakan Hari Mama. And as a community we can hold the feelings of joy and sadness and everything in between and be present with one another. Sebab sebagai keluarga rohani kita bisa sama-sama ikut merasakan sukacita, dukacita, menangis bersama dan menghadapi apapun bersama-sama. And so today we want to talk about the motherly comfort of God. Hari ini kita akan belajar penghiburan keibuan dari Tuhan.
And it can sound weird because we think God as a father, so how can the father have attributes of the mom? Pernahkah saudara pikir agak aneh? Bukankah Bapak kita, Tuhan kita adalah Bapak, laki-laki. Tapi kenapa kita mendapat penghiburan yang keibuan? Is it possible for God the Father to have attributes of a mother? Apakah mungkin Bapak di sorga, Bapak, tapi dia punya karakter mama? And the Bible says yes, because God expresses himself with motherly attributes multiple times. Alkitab mengatakan ya, sebab berulang kali Allah Bapa mengungkapkan atributnya, sifat-sifatnya, karakternya sebagai mama. Which means not only can God have motherly attributes, but all of us can have motherly attributes. Artinya bukan hanya Allah Bapa bisa punya sifat-sifat keibuan, kita semua sebenarnya bisa memiliki sifat-sifat keibuan. So then as we talk about the motherly comfort of God, this isn't just for mothers. Itu sebabnya waktu hari ini kita belajar penghiburan keibuan dari Tuhan, tidak berarti berita ini hanya untuk mama. It can be for all the children and all the males too, because we all can learn to comfort like a mother, like God. Tapi berita ini juga untuk kita semua, anak-anak, bapak-bapak, kita semua bisa belajar sifat-sifat keibuan dari Bapak. So let us look at our passage today, Isaiah 66, 12 to 14. Mari kita baca firman Tuhan kita dari Yesaya 66 ayat 12 sampai 14. Let's read it together. We'll read in English. Ya. 1, 2, 3. For this is what the Lord says, I will extend peace to her like a river, and the wealth of nations like a flooding stream. You will nurse and be carried on her arm and dandled on her knees. As a mother comforts her child, so I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. When you see this, your heart will rejoice, and you will flourish like grass. The hand of the Lord will be made known to his servants, but his fury will be shown to his foes. Demikianlah firman Tuhan. This says the word of the God. And here in Isaiah, the context is the Israelites first have been cast out into exile into Babylon. Konteksnya saudara, firman Tuhan ini adalah tentang Israel, Yehuda yang melawan Tuhan dan mereka dibuang ke Babylon. Their home is destroyed. They had to leave their homeland and go to a strange new place. Mereka harus meninggalkan negeri asalnya dan pergi ke negeri yang sama sekali asing. They had to learn a new language, a new culture. Mereka harus belajar bahasa yang baru, budaya yang baru. And then after 70 years of trying to survive here in Babylon, mereka harus berada di Babylon selama 70 tahun. Then they got to go home, but home wasn't home anymore. Dan mereka pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda, tapi seolah-olah bukan rumah lagi. It's been 70 years. So many has changed. Sudah 70 tahun, banyak perubahan. And then some haven't even been there ever before. Mungkin sebagian tidak pernah ada di sana karena lahir di Babel. It's all new, and then God brings a promise of a new Jerusalem. Itu sebabnya bagi mereka yang baru, Tuhan memberikan firman Tuhan, janji Tuhan yang baru, yaitu Yerusalem baru. That those who choose God as their comforter, as their source of life, they will experience a new Jerusalem. Dan bagi mereka yang sungguh bersandar Tuhan dan percaya kepada Tuhan akan mengalami berkat baru di Yerusalem baru. In this new Jerusalem, they will be comforted by God, and God will comfort them like a mother. Dan di tempat yang baru inilah kemudian Tuhan akan menghibur mereka seperti seorang mama. They will be fed, they will be held, they will be played with. Mereka akan digendong, mereka akan dikasih makan, mereka akan bermain. This is the promise that God gives. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada umatnya. That when people cry out and choose God as their comforter, God will respond and comfort them. Ketika umat manusia berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan dan penghiburan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan penghiburannya. Not just for the Israelites, but for all people today. Bukan hanya untuk orang Israel saja, saudara, tapi untuk semua kita, untuk semua umat manusia. That when we experience trials, hardships, difficulties, and cry out to God, God will comfort us. Siapapun yang mengalami kesusahan, mengalami persoalan dan mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan curahkan penghiburannya. And I believe that God even uses us as His people to comfort
others. Dan Tuhan akan memakai kita orang-orang Kristen, orang percaya untuk menghibur orang-orang lain. So then how does God comfort like a mother? Pertanyaannya bagaimana Tuhan Allah menghibur kita seperti seorang mama? And the first way that God comforts like a mother is by meeting our physical needs. Yang pertama penghiburan Tuhan adalah mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Earlier in verse 12 it says that you will be nursed, Ayat ke-12 tadi dikatakan engkau akan disusui. which means you will breastfeed. Engkau seperti seorang anak mendapat ASI, air susu ibu. And God will provide the space and the source of our physical needs. Tuhan akan mencukupkan engkau dengan segala berkatnya dan sumber-sumbernya. Just like how Jesus preached on the Sermon on the Mount that God is the one that feeds people and clothes them. Seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit yang mengatakan, Tuhan akan mencukupkan pakaianmu, makananmu, minumanmu. And this may sound really simple to just be fed and get clothes, but it actually has great meaning and love. Nampaknya sederhana, Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani, tapi sebenarnya punya makna yang dalam. Imagine being in exile or a new place, or when even you immigrated here into the US. Bayangkan kamu ada di negeri asing, atau saudara dan saya yang imigran ke sini negeri asing. Everything is new. Semua baru, Everything is unknown. semua gak dimengerti. You don't understand the language. Engkau belum tahu bahasa Inggris, You don't understand the rules and the cultures. engkau belum tahu budayanya dan aturan-aturannya, The driving is on the other side, nyetirnya jadi kiri, and you have to drive. You don't have a driver. ya dan kamu harus nyetir sendiri, gak punya supir. Right? Everything is new, and then you have to worry about how will you get a job and how will you feed your family. Kemudian engkau jadi khawatir dan mikir, aduh bagaimana bisa dapat kerjaan, bagaimana bisa dapat makanan untuk keluarga saya. And how will I get new clothes for my children? Bagaimana aku bisa beli pakaian untuk anak-anak. And then imagine you get people who provide you those clothes. Dan bayangkan kalau tiba-tiba ada orang yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Isn't that comforting? Bukankah sungguh-sungguh menghibur? They provide you a place to stay, they have food, and then you get to just be present with your family. Ada yang menyediakan tempat tinggal, kasih makan, dan kasih kecukupan. Penghiburan. I remember when Noah was born. He was born 2 months early and we were just not ready. Saya ingat anak kami Noah, waktu lahir dia lahir prematur, 2 bulan sebelumnya. We had nothing set up for him, not his room, not his crib, and we didn't know how to take care of a regular baby because it's a first child, but now it's 2 months early. Dan kami belum siapkan ranjangnya, kamarnya, tempatnya, bagaimana memelihara, pakaiannya, banyak yang belum disiapkan dan dia datang udah lahir 2 bulan sebelumnya dan kami belum siap. How were we going to take care of him? Bagaimana bisa pelihara dia? And yet, God comforted us through my mom, through my friends, through people here in IGNC. Lalu Tuhan mencukupkan semua itu. Menghibur kami lewat mama, lewat teman-teman, lewat saudara-saudara di sini di IGNC. You all gave us food, gave us clothes for Noah, postpartum stuff for Heather, and even like money to take care of whatever else we need. Ada yang kasih pakaian, ada kasih kebutuhan bayi untuk prematur, ada yang kasih uang, sehingga kami bisa menghandlenya. And we felt so loved and comforted. Kami sangat merasa dikasihi, disayang, dan mendapat penghiburan. I was so touched, I cried a lot. Saya sampai terharu dan menangis. And because of this comfort, we can just focus on Heather healing and being able to enjoy Noah. Dan karena ada penghiburan ini, kemudian saya bisa fokus kepada kesehatan Heather dan juga kepada baby Noah. We could just be in the NICU and just sit and watch Noah. Dan bisa lebih fokus memperhatikan Noah bayi kami. This was God's motherly comfort towards us. Inilah penghiburan Tuhan yang bersifat keibuan bagi kami. So thank you once again for helping us and comforting us. Sekali lagi terima kasih untuk penghiburan kalian, kekuatan yang diberikan kepada kami. And what's even greater news than that is that God's motherly comfort of meeting our physical needs doesn't just happen when we're in need. Sebenarnya penghiburan Tuhan yang bersifat keibuan ini bukan hanya dicukupkan waktu kita membutuhkan saat itu.
Right? God meets our physical needs every day. That's why we thank Him for our daily bread. Tapi setiap hari Tuhan mencukupkan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk makanan setiap hari. So that we always feel loved and cared for and we can enjoy life to the fullest. Maka kita bisa menikmati berkat Tuhan sampai sempurna dan selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Examples of I think when we experience this is when I go to my mom's to work, she gives me breakfast without me asking. Seperti saya kalau bekerja ya di rumah mama, dia selalu siapkan makanan saya tanpa minta. And then, or when we give food after services or every time we're here at church. Atau ketika kami di IGNC, waktu pulang masih ada makanan dan dapat makanan. Or when we just donate clothes to other people, or even at this garage sale later this Saturday. Ada waktu saudara menyumbangkan pakaian-pakaianmu untuk orang-orang lain, itu menghibur seperti nanti hari Sabtu garage sale. Or when we pray when someone is sick or hurting. Atau kamu berdoa untuk orang yang sakit, atau menghibur orang yang lagi terluka. Or give people medicine, or when mothers run to their children and band-aid their pain. Atau ketika saudara melayani anak-anak, atau kalau ada yang terluka kasih band-aid. There's so many ways that God uses people to physically comfort us every day. Banyak cara Tuhan bisa dipakai bagi kita untuk bisa menghibur dan menguatkan orang lain. And that is such good news. Dan itu adalah berita baik. So don't underestimate the meeting of physical needs. Itu sebabnya jangan saudara meremehkan kebutuhan jasmani orang lain. Don't underestimate these everyday little things. Dan juga jangan meremehkan hal-hal kecil yang setiap hari Tuhan izinkan terjadi. Because it is how we all experience God's comfort and how God is near to us and how God cares for us. Sebab demikianlah kita mengalami penghiburan dari Tuhan, kemudian kita bisa menghibur orang lain. So we can be thankful for when God provides for us. Kita harus bersyukur ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani kita. And when we are the one doing the providing, we don't need to see it as something that's just small and simple, but we can see it as something that has great meaning and love. Dan ketika kita bisa menolong orang lain, jangan juga saudara melihat cuma hal kecil, tapi Tuhan bisa menjadikannya hal besar. That is the first way God comforts like a mother. Itulah cara yang pertama. And the second way is that God carries us or holds us. Yang kedua adalah Tuhan menggendong kita atau memeluk kita. Verse 12 says, carried by her arms. Yang ayat ke-12 tadi dikatakan menggendong di pangkuannya. I think of this as emotional comfort. Saya menerjemahkan itu sebagai penghiburan secara emosional, perasaan. Or another way is the power of hugs. Atau kata lain adalah kekuatan dari memeluk. In the movie Everything Everywhere All at Once, there's this moment where the mom hugs her daughter. Ada sebuah movie namanya adalah Everything Everywhere All at Once. Segala sesuatu di mana saja, semua hal jadi satu. That's a long title, huh? I'm about to ruin the movie, but if you haven't watched it yet, please watch it. It's really good. Kalau saudara belum pernah nonton film itu, nonton, sangat bagus. It's an Oscar-winning movie, by the way. Iya, pemenang Oscar? Yeah. Oke. In this movie, the daughter is experiencing how chaotic life is and is just feeling really depressed and feeling like life is just pointless. Dalam film ini, si anak perempuan merasakan hidup itu kacau balau, hidup itu susah, dan hidup itu seperti tidak ada tujuan sama sekali, sia-sia. And she just wanted it all to end, and she just wanted to, in her own way, kill herself. Dia sangat putus asa, sangat kecewa, depresi, dan ingin membunuh dirinya sendiri. There was nothing the mom could say or do or that would be helpful. Tidak ada apapun yang bisa dilakukan mamanya atau dikatakan oleh mamanya yang bisa menolong dia. She would fight the daughter to make her not go kill herself, and that made things worse. Mamanya mencoba menghalangi supaya anaknya nggak bunuh diri, itu makin repot malah, makin susah. And then even saying I love you or I accept you was not enough. Mamanya mengatakan aku mengasihimu, aku menerimamu, juga tidak cukup. So as the daughter tries to fight off the mom decides like I'm just gonna hug you. Dan ketika anaknya mencoba berontak, si mama berpikir, lebih baik saya hanya memeluk kamu. And she just held her tight and just stayed there.
dan memeluknya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. And she says, even though life is chaotic and it's difficult and seems pointless, all I want to do is to be with you. Dan mamanya berkata, walaupun hidup itu susah, kacau balau, menderita, yang aku inginkan cuma satu, memeluk kamu erat-erat. And the daughter eventually stops resisting because she felt comfort, she felt love and acceptance. Tadinya anaknya yang sudah memberontak, tapi sekarang anaknya merasa terhibur dan merasa bisa diterima 100%. And that is what God does with us. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita. God embraces us. God hugs us. Tuhan adalah memeluk kita erat-erat. God chooses us and says, I want to be with you. Dan Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita dan berkata, aku akan bersama kamu selama-lamanya. And God follows up with that with action. Dan Tuhan ikuti itu, lanjutkan dengan tindakan. And the greatest action that he did was by coming to this earth, living as a human being, dying on the cross and rising from the dead so that we can be in relationship with him. Dan tindakan yang paling besar yang dilakukan adalah bahwa Tuhan rela turun ke dunia, menjadi juru selamat kita, mati bagi kita. And so that we can just be with him. Dan juga menyelamatkan kita dan kita bisa bersama-sama dengan dia selama-lamanya. And God also does this in smaller ways every day. Dan Tuhan melakukan itu dengan cara-cara yang sederhana setiap hari. In our loneliness, our depression, our stress, our frustration, our anger, God is with us. Waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita depresi, waktu kita marah, waktu kita kesal, dalam segala perasaan, Tuhan menyertai kita. And God shows that by sending us people who will just sit with us and who will hug us. Kadang-kadang Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu untuk bersama dengan kita, menemani kita dan memeluk kita. When I first experienced my first breakup, I was really sad and I just cried a lot. Waktu pertama kali saya pacaran putus, saya sangat-sangat sedih dan menangis. So my best friends just sat with me on the couch, gave me some ice cream, and then just sat. Teman saya cuma datang di pinggir saya, kasih es krim dan duduk di samping saya. They held me and they let me cry. Mereka membantu saya dan ikut menangis dengan saya. And that was all I needed. Dan waktu itu yang aku butuhkan. I didn't need them to fix or diminish or tell me to stop crying or that everything will be better or that there'll be someone else. Waktu itu saya gak perlu dikasih khotbah supaya gak usah nangis, gak usah sedih, lalu mencoba memperbaiki perasaan saya. Tidak. All I needed was for them to be present. Kebutuhan saya waktu itu adalah supaya mereka ada di samping saya. And to just let me feel and to hold me. Dan biarkan saya merasakan perasaan sedih itu dan mereka memeluk saya. And that is what God invites us to do. Dan itu yang juga Tuhan ajarkan kita lakukan. To comfort emotionally as He comforts us. Menghibur orang lain secara emosional seperti Tuhan menghibur kita secara emosional. To be present, to not fix, and to let people feel. Hadir bersama dengan teman yang susah, jangan coba memperbaiki, temani dia mengungkapkan perasaannya. And we can care emotionally as we care physically. Itulah tujuan kita bisa memperhatikan orang secara jasmani, tapi juga bisa memperhatikan orang lain secara emosi. To care for both the heart and the body. Dan bisa memelihara tubuh jasmani, juga bisa memelihara hati orang lain. So let us comfort like a mother in this way as God does. Biarlah kita belajar menghibur orang lain seperti penghiburan Tuhan yang bersifat emosional. And verse 12 says that the third way God comforts is by dandle on her knees. Ayat ke-12 mengatakan bahwa cara ketiga Tuhan menghibur kita secara keibuan adalah, di sini terjemahannya, dibelai-belai di pangkuan, tapi terjemahan lain adalah seperti berlutut, seperti bapak kepada anaknya merendahkan dirinya. I think of this as playing or connecting or building relationship. Saya mengartikan yang ketiga ini adalah bermain atau membangun hubungan baik, relasi dengan kita. That comforting someone is not all about meeting the needs. Menghibur orang lain bukan hanya mencukupkan kebutuhan dia, It's about connecting with them. tapi mencoba untuk berelasi. It's to see more, that there is more to them than what they are needing.
Dan kita bisa melihat ada hal yang lebih daripada hanya kebutuhan jasmani dan emosi. And there's more to life than just looking to meet those needs. Dan ada cara-cara tertentu atau berelasi itu adalah cara khusus untuk bisa mencukupkan kebutuhan yang lebih itu. So we can connect with them and play with them and try to enjoy life with them. Kita bisa berhubungan dengan mereka, bermain bersama, dan menikmati kehidupan ini sama-sama. And as we help each other find joy, we comfort. Itulah caranya kita menolong orang lain menemukan sukacita dan menikmati penghiburan. I think of how sometimes when Noah is crying, it's an opportunity to actually listen to him. Ketika Noah, anak kami nangis, itulah waktunya kami belajar mendengar dan mengerti dia. We can pay attention to him and learn what are his values. Dan memperhatikan dia, apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang bernilai bagi dia. What does he care about? What does he like? What does he not like? Apa yang dia pedulikan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. The other day, Noah stumbled while crawling and he started crying. Nah, suatu hari Noah tersandung, jatuh dan menangis. So then Heather went up to him and just checked to see if he got hurt in any way. Kemudian istri saya Heather datang lihat, periksa dia, mana yang terluka, mana yang sakit. And then she picked him up, knowing that nothing was hurting. Dan kemudian menggendongnya dan meyakin bahwa tidak ada yang sakit. And she held him, asked him, "What's wrong? What do you need?" Dan menggendong dia dan bertanya, ada apa, kamu perlu apa? And after a little bit, he stopped crying. Dan setelah gendong sebentar dia stop nangis. Then she put him down again, and then he started crying. Dan kemudian taruh lagi di lantai dan dia nangis lagi. So meeting the physical and emotional wasn't enough. Jadi kebutuhan jasmani dan emosi tidak cukup. So then she picked him up again and tried giving him to me in Dan case he needed me. kemudian gendong Noah lagi, Heather, dan kasih kepada saya. But he didn't want me. Tapi dia gak mau saya. So then it was clear, becoming more and more clear that he only wanted Heather. Nah, berarti menjadi jelas Noah saat itu tidak mau bapaknya tapi mau mamanya. So then she started playing with him. Dan kemudian Heather main dengan Noah. She started running back and forth from the house. Just Dia bawa Noah lari ke kiri, lari ke kanan. and he just started laughing. Dan kemudian Noah ketawa. And then she did that multiple times. I'm like, aren't you tired? Dan kemudian diulang-ulang. Dan saya tanya, kamu gak capek? And then eventually she was able to just put him down and he just continued laughing. So she just played with his toys. Kemudian ditaruh di bawah dan masih ketawa dan mereka bisa main sama-sama. He was so happy and he was finally comforted. Noah begitu senang dan dia menemukan penghiburannya. And he felt connected with Heather. Dan dia saat itu ada koneksi, ada hubungan, relasi dengan mamanya And their Heather. relationship started growing even more. Dan kemudian hubungan mereka terus bertumbuh makin dalam, makin dalam. In that moment, we learned who Noah is, Dan saat itulah kami belajar siapa Noah itu, what he likes and what he does not like. apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. That he likes Heather more than he likes me. Dia suka mamanya daripada bapaknya. And that gives him joy and comfort, and that is comforting to Dan play itu with him. memberi dia sukacita dan penghiburan yang besar. And in those moments, Noah also gets to learn more about who Heather is. Dan saat itu juga Noah sebenarnya belajar siapakah mamanya Heather. That Heather isn't just there to provide for his needs. Bagi dia mamanya bukan hanya seorang yang mencukupkan kebutuhan dia. That she is safe for him. Tapi sungguh-sungguh adalah seperti selamat, juru selamatnya. Dia tenang merasa dekat mamanya. She is his refuge. Mamanya merupakan perlindungan dia. And she is his mother and friend. Dan Heather adalah mamanya tapi juga temannya. I think of a magnet that's on my parents' fridge that was there since I was growing up. It says, there is nothing quite as precious as a mother who is also a friend. Saya ingat sebuah magnet di kulkas rumah mama saya sejak saya kecil, ada tulisan, tidak ada yang jauh lebih berharga di dunia ini daripada seorang mama, sebab mama juga adalah seorang teman. And how true is that? Dan itu sungguh-sungguh betul. We don't want our mothers to just feed us and clothe us. Kita nggak mau mama kita cuma kasih makanan dan pakaian. And we don't want them to just hug us when we need them. Kita nggak mau mama hanya memeluk kita ketika kita membutuhkannya. We want someone who will play with us. Kita mau mama yang bisa bermain dengan kita. We want a relationship with our mothers. Ada hubungan dekat dengan dia. To feel connected with them. Kita bisa bersatu dengan dia. To feel that they are safe, we can go to them for anything. Dan bisa merasakan mama lah tempat yang paling aman. Ada apa-apa, lari ke mama. And to have them be our friend. Dan
menjadi teman baik kita. And that's the same for us and God. Itu sama hubungan kita dengan Tuhan. As we experience God comforting us, we realize how safe God is. Waktu kita membangun hubungan baik dengan Tuhan, kita merasa kita aman di dalam lindungan Tuhan. How God is our friend. Bagaimana Tuhan menjadi sahabat kita. And that's why we can sing songs like What We Have a Friend in Jesus. Seperti kita nyanyikan lagu Yesus sahabat sejati. God is our friend. Tuhan adalah sahabat kita, teman kita. God connects us when He connects with us when He comforts us. Sebab Tuhan mau berkoneksi dengan kita, berhubungan dengan kita. And we can do the same when we comfort one another. Dan kita bisa lakukan hal yang sama ketika kita menghibur orang lain. We connect with people, we are in relationship with them, even though we can't do anything to help. Kita bisa berelasi, menemani dia walaupun kita gak bisa lakukan apa-apa. We can just be their friend. Kita hanya bisa menjadi temannya. And in this way, people get to experience that they are more than what they need. Maka manusia, teman-teman kita bisa merasakan mereka itu lebih berharga, lebih mendapat penghiburan yang besar dibanding kebutuhan saja. And as we comfort them, they know that they are not alone. Dan waktu kita menghibur mereka, mereka akan merasakan, oh di dunia ini saya tidak sendirian. And that brings a lot of comfort. Dan itu adalah penghiburan yang sangat besar. In the end of this passage at verse 14, it says that when the Israelites see how God comforts, they will experience joy and they will flourish. Ayat 14 mengatakan ketika mengalami penghiburan Tuhan, mereka akan mengalami sukacita dan berkembang. That as they experience God's comfort, it brings a lot of joy. Ketika mengalami penghiburan Tuhan, mengalami sukacita dan pertumbuhan, perkembangan, kemajuan. And that's the same for us too. Sama seperti kita. Just like how Noah laughed and kept on and just experienced a lot of joy when Heather comforted him. Sama seperti Noah ketika dia mengalami sukacita, ketawa dan mengalami penghiburan dari mamanya. We experience that type of joy when we experience God's motherly comfort. Kita juga akan mengalami sukacita itu ketika kita mendapatkan penghiburan keibuan dari Tuhan. That when God feeds us, plays with us, and hugs us, we experience joy and flourishing. Kita bisa mengalami Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan menghibur kita dengan menyertai kita menjadi teman kita dan menemani kita. Di situ ada sukacita yang sejati dan pertumbuhan yang sejati. And that when we comfort people like God comforts, they also get to experience joy and flourishing. Dan waktu kita bisa menghibur orang lain seperti Tuhan menghibur kita, maka orang lain pun mengalami sukacita dan kemajuan. So let us celebrate and be thankful for how God comforts. Mari kita merayakan bagaimana Tuhan menghibur kita secara keibuan. And let's be thankful for how our mothers or even fathers have comforted us like God's motherly comfort. Dan kita juga bisa bersyukur untuk mama kita yang memberi kita penghiburan seperti Tuhan menghibur kita. Bahkan seorang papa yang menghibur kita seperti Tuhan menghibur kita. And let us all comfort like God does. Dan kita semua belajar menghibur orang lain seperti Tuhan pun melakukannya untuk kita. So that everyone can be invited to be in a relationship with God and to experience joy and to flourish. Dan semua manusia kita bisa undang untuk berhubungan dengan Tuhan supaya bisa mengalami sukacita dan kemajuan, keberhasilan yang sejati. Let us pray. Mari kita berdoa. God, thank you for how you comfort us. Ya Tuhan, terima kasih bagaimana kami mengalami penghiburan-Mu. Thank you for meeting our physical needs and our emotional needs. Terima kasih Tuhan Kau mencukupkan kebutuhan jasmani dan emosional kami. Thank you for how you play with us and how we are in relationship with you. Terima kasih Tuhan bagaimana Engkau mau bermain, menyertai kami dan menikmati penyertaan-Mu. Thank you for being our God and our friend. Terima kasih Tuhan Kau sudah menjadi Tuhan Allah kami tapi juga menjadi teman kami. And thank you for how you comfort us through the people in our lives. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami yang Tuhan pakai untuk menghibur kami. And let us especially be thankful for our mothers every day. Dan secara khusus kami bersyukur untuk mama kami setiap hari. But we not take any
anyone and any of this for granted. Biarlah kami tidak meremehkan, melupakan anugerah Tuhan ini, merendahkannya setiap hari ketika kami terima. And would you help us to love and to comfort as you do? Biarlah Tuhan menolong kami, mengasihi orang lain, menghibur orang lain seperti Engkau lakukan bagi kami. Would we appreciate and see great value in meeting physical needs? Biarlah kami boleh menghargai dan melihat itu sebagai hal yang penting ketika mendapat kebutuhan atau memberikan kebutuhan fisikal. Will we sit with people and hug them and be there for them? Atau ketika kami duduk dengan orang lain, memberi penghiburan, memberi pelukan, kasih, dan penyertaan. And help us to see people as more than their needs and to just connect with them. Dan tolong kami juga melihat lebih dari kebutuhan itu, kami membangun relasi baik dengan sesama kami. And in all of this, that people would experience you and the joy and flourishing you provide for them. Sehingga Tuhan pada akhirnya orang-orang boleh mengenal Tuhan lebih dekat dan merasakan sukacita sejati dan keberhasilan sejati. Grow our desire and our capacity to love you and to love people. Ya Tuhan, tumbuhkanlah cinta kasih-Mu bagi kami untuk lebih mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. And that way, your kingdom becomes more here on earth as it is in heaven. Sehingga kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan diperluas dan berkembang maju. Thank you. Terima kasih And in Tuhan. your name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.
Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Mulai hari ini sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sukacitamu sempurna sampai selama-lamanya. Let the peace and the everlasting love of our Father, let the joy, the salvation, the strength of our Lord Jesus Christ, and the comfort, the helping, the guidance of the Holy Spirit be with you all, especially with our moms, from now on and forevermore. Amen. 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 Amen.